Kenalkan, kami dari kelompok 8 Hukum Pajak kelas L yang beranggotakan Satria Ananda, Muftaf Amal, dan saya sendiri Athea Nadila. Pajak dalam telos negara. Telos berasal dari bahasa Yunani yang artinya tujuan atau akhir. Telos negara berarti tujuan negara. Dan menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari beberapa persekutuan dan setiap persekutuan dibentuk dengan kebaikan karena manusia selalu bertindak dengan apa yang dianggap baik oleh mereka. Jika tiap persekutuan tersebut bertujuan meraih kebaikan, persekutuan yang paling tinggi akan merangkul persekutuan lainnya dengan tujuan meraih kebaikan tertinggi. Persekutuan tersebut lahir secara alamiah dan tumbuh dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Berawal dari kodrat pria dan wanita yang bersekutu membentuk keluarga, lalu keluarga tumbuh dan berkembang menjadi banyak keluarga hingga membentuk desa. Kemudian keberadaan desa semakin berkembang seiringnya waktu dan membentuk polis atau negara kota. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara terbentuk karena kodrat sosial manusia dalam hidupnya saling membutuhkan satu sama lain. Dalam persekutuan, negara terletak di posisi yang lebih utama dibandingkan negara persekutuan lain. Prioritas negara atas individu didasarkan tingkat tujuannya. Negara sebagai persekutuan tertinggi memiliki tujuan yang tertinggi juga, yaitu kebaikan tertinggi. Hubungan individu dan negara tidak terpisah karena perkembangan negara berdasarkan perkembangan individunya. Antara individu dengan negara saling bekerjasama memerlukan satu sama lain. Kebaikan tertinggi yang ingin diraih negara juga menjadi kebaikan yang ingin diraih tiap individu. Karena sehingga tiap individu harus menyesuaikan dirinya dengan negara. Dan jika kedua pihak tidak saling menyesuaikan diri, ya maka tujuan negara tidak akan terpenuhi. Dan begitu pula individu akan gagal mendapat tujuannya. Manusia sebagai politikon zone merupakan makhluk yang hidup dalam negara sebagai persekutuan politis. Berbeda dengan makhluk lain, sehingga manusia menjadi manusia jika hidup dalam negara. Tujuan negara secara universal adalah kebaikan untuk manusia, warga negaranya, sehingga kewajiban negara menjamin kebaikan warga bersama. Atau bisa kita sebut sebagai bonum commune. Negara ini hadir untuk memanusiakan manusia. Manusia dapat hidup lebih manusiawi. Negara yang baik yaitu negara yang menjalankan tujuan kebaikan bersama. Negara yang baik berasal dari manusia yang baik secara moral, material, dan spiritual. Negara yang baik adalah negara yang menjalankan tujuan adanya, yakni kebaikan bersama. Aristoteles memberi penekanan pada telos negara, yakni membimbing manusia meraih sifat sejatinya. Dalam artian sifat sejati sebagai makhluk yang rasional dan mewujudkan kebaikan untuk warga negaranya. Negara mengajari bagaimana mewujudkan tujuan tersebut, yaitu berdasarkan rasa solidaritas, empati, menghargai sesama, dan gotong royong menunjukkan masyarakat yang berkeadaban, atau bisa disebut civil society. Hubungan negara dan warga negara menjadi partner untuk mewujudkan kebaikan bersama, di mana negara harus menjadi sarana perwujudan hidup baik setiap elemen masyarakat. Pandangan menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama ada menurut Charles Tilly, kewajiban pajak adalah hal yang tidak bisa dihindari dari segi sejarahnya. Keberadaan pajak dalam masyarakat itu seiring dengan peradaban manusia. Yang kedua ada Joseph Schumpeter, negara modern tidak dapat lepas dari pajak, merupakan pilar negara sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah dan bentuk solidaritas masyarakat. Yang ketiga ada Alvin Rabushka, hubungan antara pemerintah dengan kebijakan perpajakan adalah sangat erat. Sistem perpajakan yang baik juga dapat menjadi buruk apabila warga negara tidak dapat mengelola belanja pemerintah, atau yang bisa dibilang tidak adanya partisipasi publik, mungkin dalam mengawasi kali. Lalu hancurnya peradaban-peradaban dunia seringkali disebabkan oleh kebijakan pajak yang tidak adil. Lalu moderasi atau kesepakatan harus menjadi prinsip penting dalam merancang sistem perpajakan. Pembayar pajak harus dilindungi hukum dan mendapat perlakuan yang baik. Jika menurut Aristoteles tujuan negara secara universal adalah kebaikan bersama, Indonesia sebagai negara juga memiliki tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Lalu tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahan Indonesia tersebut dihubungkan dengan situasi pandemi saat ini, yaitu melindungi keselamatan seluruh warga negara Indonesia pada situasi pandemi saat ini, lalu memberikan perlindungan hukum berupa keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam situasi ini, pemerintah Indonesia harus memaksimalkan kemampuan demi menyelamatkan hidup setiap warga negara. Kemampuan ekonomi dan keuangan negara menjadi salah satu hal yang harus disiapkan untuk menghadapi pandemi. Mengenai pembiayaan penyelesaian pandemi yang tidak sedikit, maka pemerintah memerlukan pajak sebagai pendanaan. Selanjutnya adalah fungsi pajak di masa pandemi. Pajak yang mengamankan sumber daya keuangan melalui suatu mekanisme tertentu untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan negara. Selain sebagai kewajiban moral, membayar pajak merupakan kewajiban hukum di mana dalam sistem hukum mengenai sistem pemungutan pajak tersebut. Pemungutan pajak harus sesuai dengan kepastian hukum dan asas bangsa yang beradab yang merupakan nilai-nilai fundamental dari setiap masyarakat. Pemungutan pajak menjadi sumber utama pendapatan pemerintah di sebagian besar negara. Selain dari pengadaan royalti atas ekstraksi sumber daya alam suatu negara, pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah, tetapi seringkali pengeluaran pemerintah melebihi jumlah dari pajak yang dikumpulkan. Pajak yang berbeda dapat menimbulkan fungsi dan tujuan berbeda. Tujuan umum dari pajak memang untuk meningkatkan pendapatan agar cukup untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Beberapa pajak diperkenalkan dengan tujuan tertentu atau untuk menghasilkan respon tertentu. Contoh saja pajak untuk kantong plastik, pajak untuk rokok, dan pajak untuk minuman beralkohol. Pajak yang seperti itu memiliki fungsi sebagai peraturan tujuan tertentu, yakni mengatur akses terhadap barang tersebut. Manfaat pajak sifatnya adalah kolektif. Semua orang yang berkontribusi membayar pajak menerima timbal balik dari pemerintah atau manfaat pajak itu sendiri. Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran. Pajak sebagai sumber pendapatan keuangan negara dengan cara memungut uang dari wajib pajak untuk melakukan pembangunan nasional dan pengeluaran nasional, baik rutin atau tidak rutin. Tujuan lain dari pajak yakni menjaga keseimbangan antara pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Di masa pandemi ini, pajak sangat dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran negara, kepentingan umum seperti pelayanan vaksin, pembelian alat kesehatan, dan perawatan pasien COVID-19. Fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur. Pertumbuhan ekonomi dapat diatur salah satunya dengan kebijakan pajak. Fungsi mengatur pajak digunakan untuk suatu tujuan, contohnya untuk menarik para investor dalam negeri dan luar negeri, pemerintah memberikan keringanan pajak. Untuk melindungi barang dalam luar negeri, pemerintah menetapkan bea impor tinggi untuk barang luar negeri. Pada saat pandemi COVID-19, pajak digunakan pemerintah untuk memudahkan impor alat-alat kesehatan. Fungsi yang terakhir adalah redistribusi pendapatan. Pajak yang didapatkan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan akan dikelola negara untuk dikembalikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk kredit usaha rakyat atau bentuk bantuan sosial lainnya. Dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah menetapkan kebijakan yang berprioritaskan pada 3 hal, yakni yang pertama upaya penanggulangan pada kesehatan masyarakat, yang kedua kebijakan fiskal yang dapat mendorong agregat demand, yang ketiga kebijakan fiskal yang membantu pihak yang mengalami pelemahan ekonomi akibat dampak dari pandemi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/3 Tahun 2021, pemerintah memberikan insentif pajak terhadap PPN dan PPH. Insentif PPN yakni pemerintah akan menanggung atau tidak memungut biaya dari PPN dari sejumlah badan pemerintah, rumah sakit, dan pihak yang terlibat atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan perolehan jasa kena pajak yang dari luar negeri. Yang kedua, perusahaan farmasi yang ikut terlibat dalam produksi vaksin dan obat penanganan COVID-19. Yang ketiga, wajib pajak yang mendapatkan vaksin dan obat penanganan COVID-19 dari perusahaan farmasi. Lalu selanjutnya ada insentif PPH. Insentif PPH diharapkan oleh pemerintah dapat membantu pihak-pihak yang mengalami ekonomi terdampak pandemi. Beberapa insentif yang diberikan yakni yang pertama ada insentif PPH pasal 21.
Pegawai yang bekerja di salah satu bidang tertentu akan mendapatkan penghasilan tanpa pemotongan pajak dengan syarat pekerja ini memiliki NPWP dan penghasilan tetap bruto tidak lebih dari 200 juta per tahun. Yang ketiga, insentif PPh untuk wajib pajak jasa konstruksi P3 TGAI. Yang keempat, insentif PPh impor pasal 22. Wajib pajak yang bekerja di bidang komersil tertentu akan mendapatkan pembebasan biaya impor. Yang kelima, angsuran PPh pasal 25. Wajib pajak yang bekerja di bidang tertentu akan mendapatkan pemotongan sebesar 50% dari biaya yang terutang. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.